Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan maupun janji iman, dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, dapat menghubungi nomor telepon yang ada di layar. Shalom warga kerajaan sorga, saya percaya ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kita. Kita bersyukur kita dapat beribadah walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai, mari kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami dapat beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah Roh-Mu tercurah atas kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saat pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita akan memuja Dia. Terima kasih Tuhan. Yesus. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari
tolong kami yang setia Tuhan. Kau perlindungan kami yang sempurna. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Haleluya.
Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terasa kita pada suasana pandemi COVID-19 ini minggu yang ke-8, Saudara. Suatu keadaan yang cukup Saudara terganggu baik di dalam ibadah juga, tapi tidak mengurangi sukacita saya dan saudara untuk selalu bersekutu dengan Tuhan walaupun lewat online, saudara ya. Juga di rumah masing-masing, saya akan percaya Bapak Ibu tingkat hubungan istimewa dengan Tuhan lebih lagi, karena ini adalah suatu kesempatan yang bagus untuk kita lebih banyak lagi berkomunikasi, berdoa, dan mendengar firman Tuhan. Mari pagi hari ini, saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saya kasih tema iman yang membawa perubahan. Saudara, ini penting sekali. Kita lihat kisah ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, saudara. Saya akan bacakan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang atau berdoa, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membawa dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah hati dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Itu nats yang kita baca pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita selidiki ayat demi ayat, saudara, supaya membawa berkat yang istimewa buat saya dan saudara. Namun sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapa yang kudus, pagi hari ini kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, dan saatnya kami mau menikmati firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, beri kami kemampuan untuk membuka lebar Tuhan ladang kapasitas hati kami, sehingga setiap benih yang kami dengar dan ditabur oleh hamba-Mu mendapat tempat yang istimewa. Boleh benih itu bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan, sehingga kami menikmati berkat yang baru, tidak hanya hari ini tapi juga setiap saat ke depannya. Bapa, kuduskan kami hamba-Mu, sucikan kami semua. Kami siap menikmati berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ayat yang pertama. Pada pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes untuk berdoa, saudara. Motivasinya itu, saudara, berdoa. Berdoa itu artinya hubungan pribadi dengan Yesus. Sebab di dalam Yesus itu ada pengharapan dan kepastian, saudara. Ini yang pertama, motivasi dari kedua rasul ini, saudara. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pukul 3 petang itu, saudara,
Teringat kita tentang perumpamaan di dalam Injil Matius pasal 20, saudara. Perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur, saudara. Pemilik kebun anggur itu memberi komando kepada pasukannya atau bawahannya, dikatakan tolong carikan orang-orang, dikatakan supaya bisa bekerja di ladang untuk menggarap kebun anggurnya, saudara. Saudara, pada petang hari tepat jam 3 juga dikatakan lalu mandor-mandor itu pergi mencari orang, saudara. Ada pengharapan, saudara, untuk menghasilkan sesuatu. Jadi saudara, pada pukul 3 itu mandor itu keluar lalu mencari orang yang mau, saudara. Jadi ada pengharapan dan ada kepastian akan menghasilkan sesuatu, saudara. Kuncinya asal mau. Ini kunci, saudara. Saudara, kita lihat ayat yang kedua. Lalu orang buta itu dikatakan sejak lahir setiap hari diletakkan di gerbang indah untuk minta sedekah, saudara, kepada orang yang masuk keluar bait Allah. Ya, ini, saudara. Jadi imannya kepada manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan kepada Yesus atau kepada Roh Kudus dan Bapa di sorga yang menghasilkan pengharapan dan kepastian, tetapi kepada manusia dikatakan dia mengharapkan sesuatu, dikatakan dari setiap orang yang pergi ke bait Allah, saudara. Ini saudara, ini saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau secara rohani ini bukan buta jasmani, saudara. Tidak sedikit orang Kristen juga hanya bangga dengan hal-hal yang dapat dilihat, saudara, tapi tidak berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Sering banyak orang Kristen, saudara, seperti ini. Mereka hanya bangga di gerbangnya, saudara. Gerbangnya indah, saudara. Tidak hanya nama ini, tapi memang itu adalah gerbang yang indah, saudara. Tidak hanya nama gerbang indah, tapi memang itu rumah ibadahnya memang megah, saudara. Jadi saudara, di sini di ayat yang ketiga kita lihat lumpuh di sini, itu lumpuh rohani yang lumpuh. Kalau rohani, saudara, lumpuh. Walaupun orang Kristen sekalipun, saudara, ia bisa halal segala cara, saudara. Mintanya itu bukan lagi pakai imam, saudara. Mohonnya itu juga bukan lagi pakai imam yang dia miliki, saudara. Tapi dikatakan sesuatu yang dapat dilihat, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat, selidiki di setiap dikatakan di setiap kehidupan saya dan saudara sehari-hari, yang suka minta itu siapa sih? Biasanya anak kecil, saudara. Jadi kalau saya dan saudara tidak memahami Yesus, kalau gereja Tuhan secara individual itu, organisme itu tidak memahami pribadi Yesus sebagai kebenaran, saudara, tidak pernah berjumpa dengan Yesus, itu identik dengan anak kecil, saudara. Itu hanya sampai di gerbang aja, saudara. Sama juga ini. Kalau kita lihat dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal yang kelima, ini sering kita baca, saudara, ayat ini. Saudara, kita lihat di situ ayat yang ke-13, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya. Ia tidak mengenal kebenaran, saudara. Ini saya. Tidak kenal kebenaran. Tidak memahami kebenaran. Kenapa? Karena anak kecil. Saudara, ibadahnya apa? Rutinitas. Ini adalah anak kecil. Mata imannya hanya tertuju kepada hal-hal yang sementara, saudara.
Kita lihat anak-anak kecil, saudara. Dia tertarik dengan hal-hal yang sementara, permen gitu ya, biskuit, susu, es krim, hal-hal yang menyenangkan, saudara. Tapi tidak memahami yang memberi kadang-kadang, saudara. Yang terpenting dia dapat apa yang dia miliki, saudara. Yang terpenting dia bisa menikmati apa yang merupakan bagiannya dia, itu saja, saudara. Tapi tidak memahami, tidak mengenal, tidak berjumpa secara detail dengan orang yang memberi. Nah ini, saudara. Ini Bapak. Itulah alasannya di ayat yang keempat, Rasul ini, saudara, Rasul Petrus berkata kepada orang lumpuh itu. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ini, lihatlah kepada kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia di sini tidak dikasih nama, tidak dikasih nama Matius atau Lukas di situ atau lain-lain, saudara. Tapi dikasih, dia hanya panggil, saudara. Lihat pada kami. Ayat 5, orang itu menatap kedua rasul itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Sekali lagi, orang lumpuh itu menatap, matanya tertuju kepada kedua rasul itu. Kepada siapa Bapak Ibu? Petrus dan Yohanes. Dua orang ini. Saya teringat Rasul Paulus pernah berbicara kepada orang Korintus, 2 Korintus katakan, kamu itu suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain, saudara. Atau yang disebut dengan Injil yang kelima. Ini saudara. Ini saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini dua pribadi ini analoginya adalah firman dan Roh Kudus. Kedua rasul ini baru beberapa saat yang lalu, saudara, beberapa minggu sebelumnya mengalami apa? Penuangan Roh Kudus di loteng Yerusalem, Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa. Peristiwa yang luar biasa melingkupi seluruh murid-muridnya bersama 120 orang di loteng Yerusalem, saudara. Penuangan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, hidup yang dibelenggu oleh Roh Kudus, hidup yang dirami oleh Roh Kudus, saudara. Hidup yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Jadi tidak hanya mereka menjadi Injil yang dapat dibaca, tapi juga mereka adalah pribadi yang penuh dengan urapan Roh Kudus, saudara. Kedua rasul ini mengatakan bahwa mereka dikatakan tatap, dia bilang lihat pada kami. Ini suatu ungkapan yang luar biasa, perkataan yang penuh kuasa. Lalu orang itu menatap, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Rasul Paulus pernah berbicara kepada orang di Ibrani, saudara, Ibrani pasal 12. Dikatakan, lakukan tugasmu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kepada iman, saudara. Pertanyaan pada pagi hari ini saya dan saudara, kepada siapa pandangan mata iman saya dan saudara? Kepada hal-hal yang sementara atau kepada firman yang hidup dan Roh Kudus? Ini kunci. Kalau pandangan mata saya dan saudara kepada firman dan Roh Kudus, saudara, maka akan terjadi perubahan dalam hidup saya dan saudara. Sebab pribadi ini bisa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Firman itu mencipta dari tidak ada menjadi ada. Roh Kudus itu mengubah hidup saya dan saudara. Mau hidup kita diubahkan Tuhan? Tergantung cara pandangan iman kita kepada siapa mata iman kita tertuju. Ini penting. Kedua, saudara, pribadi ini, Roh Kudus dan firman Allah ini, Yesus ini, itu kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau kita lihat sebentar, saudara, kita lihat di dalam Titus pasal yang ke-3. Saya baca Bapak Ibu saudara sekalian. Ayat yang ke-5. Dua pribadi yang tidak bisa dipisahkan.
Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini Bapak Ibu. Ini yang paling penting, esensi iman saya dan saudara di sini. Menuju kepada apa? Hidup yang kekal, saudara. Kalau yang lain-lain itu berkat-berkat yang kelihatan itu bonus, saudara. Pasti mengikuti dari belakang. Sejauh saya dan saudara, sejauh mana hubungan saya dan saudara dengan firman dan Roh Kudus, saudara. Ini kunci. Ini kunci. Ini di sini tegaskan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus supaya kita yang dibenarkan oleh karya kebenaran itu boleh mendapat hidup yang kekal. Ini yang penting, saudara. Ini yang penting. Itulah sebabnya kalau kita kembali ke Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6, saudara, otoritas Roh Kudus itu melengkapi Petrus. Petrus bilang apa? Lihat pada kami. Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang kami punya, apa saudara? Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah, saudara. Ini luar biasa. Mungkin secara jasmani dilimpah, tapi Tuhan tuntut ini otoritas, dikatakan emas dan perak tidak ada pada kami, tapi di dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini dasar. Waktu saudara dengar itu kekuatan di dalam Bapak Ibu, kalau kita baca itu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dikatakan, kamu akan menerima kuasa, otoritas yang dasar dari surga. Memberitakan Injil, memberitakan apa? Pribadi Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kedua rasul ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, baru dipenuhi oleh Roh Kudus di loteng Yerusalem. Itu sebabnya di ayat yang ke-6, otoritas Roh Kudus itu nyata. Dikatakan apa? Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang kami punya, apa itu saudara? Dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Bapak Ibu, terjadi mujizat dahsyat, saudara. Ayat yang ke-7 bilang apa? Maka kuatlah kakinya dan mata kaki orang lumpuh itu. Itu luar biasa. Dua hal ini yang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dikatakan maka kuatlah kakinya dan mata kakinya orang lumpuh itu, Bapak Ibu. Otoritas firman itu dan Roh Kudus itu dahsyat, saudara. Apa ini maksudnya, saudara? Kaki itu berbicara tentang apa? Iman. Imannya menjadi kuat. Bukan lagi beriman kepada orang yang masuk di dalam orang, keluar masuk ke dalam bait Allah. Enggak. Dia hanya berharap begitu dia taruh oleh orang pengusungnya, saudara, setiap pagi sampai sore hari, dia beriman kepada manusia. Tapi sekarang beda. Imannya beda. Imannya apa? Imannya itu iman yang kuat. Iman yang benar, saudara. Bukan lagi iman kepada orang yang keluar masuk bait Allah, enggak. Tapi dia iman kepada apa? Kepada Yesus dan Roh Kudus. Yang kedua apa? Mata kakinya, saudara. Yang tadinya itu hanya pandangan matanya hanya kepada yang sementara, sekarang tidak. Mata imannya yang benar, saudara. Ini, saudara. Imannya udah mulai benar. Dan saat itu juga bukan mulai benar, tapi saat itu juga imannya berubah menjadi iman yang benar. Tidak salah lagi, saudara. Yang pertama, imannya kuat. Mata kakinya kuat. Dikatakan kakinya kuat. Yang kedua, mata kakinya, pandangan matanya benar. Pandangan imannya benar, saudara. Seperti dalam Ibrani tadi katakan, memandang kepada Yesus sebagai kepala gereja yang memimpin kepada iman yang benar, saudara. Ini dua hal ini.
Imannya bukan perkara yang sementara lagi, tapi iman kepada yang benar. Pandangan mata iman lagi bukan kepada perkara yang sementara yang sia-sia di bumi ini, enggak. Tapi pandangan mata imannya kepada mana, saudara? Kepada perkara yang bernilai. Ini, kalau ini yang dimiliki, saudara, maka akan terjadi pemulihan yang dahsyat, saudara. Jadi pertama, rubah lu imannya, saudara. Dikatakan imannya kuat dan juga mata imannya tidak salah lagi. Maka terjadi mujizat, saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hasilnya setelah imannya diperbarui dan juga mata imannya, saudara, benar apa yang terjadi? Ayat yang ke-8, ayat 7, saya ulangi. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dengar baik, ini hasilnya, saudara. Ketika imannya benar, juga mata imannya itu benar, saudara, tidak salah lagi, saudara. Ayat yang ke-8, dikatakan ia meloncat, berdiri, lalu berjalan, saudara, kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini luar biasa. Wah, ini Bapak Ibu. Dikatakan hasilnya apa? Maka orang lumpuh itu berjalan. Yang kedua, tidak hanya di luar lagi sekarang, tidak di luar lagi, tapi masuk ke dalam bait Allah. Lalu dia melompat-lompat kegirangan, saudara. Dikatakan sambil apa Bapak Ibu? Sambil memuji Allah. Sebelumnya beda, saudara. Siapa yang memberi yang terbesar? Saat dia masuk keluar, orang-orang yang ke bait Allah, yang terima sedekahnya, itu yang dia puji. Mana yang paling banyak, itu yang dia puji. Sekarang berbeda, saudara. Sekarang tidak lagi seorang sebagai penonton, tapi dia sekarang dikatakan lalu dia berjalan masuk ke bait Allah sambil melompat-lompat. Tujuannya apa ya? Dia katakan apa? Sambil memuji Allah. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada musim COVID-19 ini melanda dunia. Ini kesempatan buat saya dan saudara untuk merenung. Untuk bisa manfaatkan, mempergunakan hal-hal kemampuan saudara, bakat, talenta kita untuk lebih lagi mengasahnya lewat baca firman, lewat pujian, lewat musik, lewat doa penyembahan, saudara. Supaya mata iman kita itu tertuju kepada Yesus. Sehingga mata iman kita itu tidak salah. Kita tidak orang di luar, tapi kita di dalam, saudara. Maka berjalanlah orang itu, ia masuk ke bait Allah, menikmati hadirat Allah. Dia melompat kegirangan kebebasan. Bukan lagi hamba dari dosa, bukan lagi hamba dikatakan dari penderitaan, dari kesusahan, dari kemiskinan. Tapi dia meloncat kegirangan hamba kebenaran, saudara. Dan kalau Yesus yang memerdekakannya Bapak Ibu, dia sungguh-sungguh merdeka. Bapak Ibu, ini bukan pencitraan, tidak. Ini benar-benar. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, di sana ditegaskan sekali ayat yang dikatakan ayat 8, Yohanes 8, saudara. Ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu, dikatakan. Ayat 36, jadi apabila anak itu, Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini Injil Yohanes kan. Jadi Bapak Ibu, pribadi dari orang yang lumpuh tadi Bapak Ibu betul-betul menikmati bagaimana dia dikatakan lewat karya iman yang besar, saudara. Tuhan bekerja begitu jauh dari apa yang dia pikirkan. Dia katakan kalau dia masuk di bait Allah, dia melompat, dia bebas. Dia katakan sambil
memuji Allah. Dia melakukan segala sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Dikatakan kalau anak itu merdeka, kamu benar-benar merdeka. Bisa. Kalau kita lihat ayat yang ke-9, ketika orang banyak itu melihat, dikatakan, lalu mereka tercengang. Mereka mengetahui bahwa orang itu yang biasanya duduk di halaman, di gerbang indah untuk meminta-minta, sudah kehidupan yang dibebas itu, kehidupan yang diubahkan itu, menjadi berdampak bagi orang lain juga. Tidak hanya dibebaskan, tapi juga hidup yang berdampak, saudara. Sehingga orang lain tercengang, saudara. Orang lain melihat Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara yang sudah dikerja oleh firman dan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, lewat karya Roh Kudus dan firman Tuhan dalam hidup saya dan saudara, orang melihat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ini namanya hidup yang berdampak bagi saya dan saudara. Mari pada pagi hari ini saya tidak panjang firman Tuhan, tapi mengajar kepada saya dan saudara. Coba kita koreksi pandangan iman saya dan saudara. Coba koreksi pandangan mata iman saya dan saudara. Apa kepada dua pribadi ini, firman Roh Kudus, atau kepada hal-hal yang sementara, yang hanya bonus di bumi ini? Mari kita koreksi diri pada pagi hari ini. Di musim COVID-19 seperti ini, mari kita tunduk di kaki Yesus, berlutut di kaki Yesus, ambil waktu yang baik, ambil waktu dikatakan sebanyak-banyaknya untuk datang bersekutu dengan Yesus lewat firman, lewat pujian, lewat apa yang kita miliki, talenta kita, musik, doa, penyembahan, bermacam-macam hal yang mendatangkan kebaikan, saudara. Mari, biarlah kita menikmati karya Tuhan yang begitu luar biasa. Cek dan recheck, saudara, pandangan mata iman saya dan saudara, supaya orang bisa melihat Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Shalom. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang rahmani dan rahimi, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih bersama sidang jemaat Tuhan pagi hari ini yang sedang bersekutu Tuhan Yesus yang baik dengan firman dan pujian juga Engkau Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan yang kesekian kalinya kami boleh bersekutu Bapak dalam surga, walaupun lewat Tuhan yang layar kaca Bapak. Tapi kami akan percaya hati kami Tuhan betul-betul terbuka pagi hari ini Bapak, supaya kami koreksi pandangan mata iman kami, supaya koreksi iman kami dan pandangan mata iman kami Bapak. Itu yang buat kami hidup yang diperbarui Bapak. Tidak hanya kami melihat kata orang, tidak hanya kata orang, tidak hanya kata hamba Tuhan, tidak hanya kata imam-imam, tapi kami sendiri merasakan Bapak di dalam surga ada pengalaman yang pribadi dengan Yesus seperti orang lumpuh ini Bapak. Orang ini ketika imannya diperbarui, mata imannya, pandangan imannya diperbarui, hidupnya dia bangkit, hidupnya dia maju, dia masuk, dia meloncat, dia bebas. Dan dia menikmati kebebasan yang dari firman Roh Kudus. Sehingga tujuan hidupnya bukan lagi memuji diri sendiri, bukan lagi memuji dengan apa yang dia miliki, tapi di situ dikatakan sambil memuji Allah, dia menikmati kebebasan yang dari Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan lewat pembaharuan iman kami, lewat Tuhan Yesus yang baik, mata iman kami yang tertuju kepada Yesus dan firman yang hidup. Orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kami Bapak, sehingga kami menjadi Injil yang kelima, dapat dibaca kemanapun kami pergi Bapak. Sebagai suami, istri, anak muda, orang tua, siapapun Bapak dalam surga, kami menjadi Injil yang kelima Bapak, yang dibaca oleh orang banyak Bapak.
Jadikan kami garam terang dunia dan Injil yang kelima Bapa. Sehingga dimanapun kami berada, Tuhan Yesus yang baik, kami betul-betul bernilai dan bermanfaat Tuhan Yesus yang baik. Bagi dunia ini banyak jiwa dimenangkan. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati mereka, kaum bapak ibu berkati nikah rumah tangga, anak muda remaja sekolah minggu Tuhan berkati. Pergumulan mereka Tuhan Yesus yang Engkau berkati selama COVID-19 ini Tuhan Yesus yang baik. Kami akan percaya Bapak, Tuhan akan mengerjakan perkara Tuhan Yesus yang baik, membebaskan kami dari virus ini Bapak dalam surga. Di dalam nama Yesus, COVID-19 ini kami ikat, virus corona ini kami ikat kempatan di dalam nama Yesus. Darah Yesus. Doa orang benar itu besar kuasanya. Itu sebabnya Bapa, lewat persekutuan doa-doa kami orang-orang benar di muka bumi ini Bapak, kami berdoa supaya COVID ini cepat berlalu Bapak, sehingga kami boleh berkomunikasi lagi dengan satu yang lain, bisa bekerja, bisa kuliah, bisa kerja, bisa sekolah Bapak, bisa kami bersekutu di gereja bersama-sama juga Bapak, bisa Tuhan Yesus yang baik, pemerintah bekerja dengan bebas, kantor-kantor Bapak dalam surga bisa buka kembali sebagaimana biasanya Bapak. Juga Tuhan Yesus yang beberapa bidang-bidang yang perlu kami doakan Bapak, khususnya Indonesia, juga Pulau Bali Bapak dalam tangan Tuhan. Mohon berkat pertolongan Tuhan melengkapinya Bapak. Pariwisata kami yang cukup terganggu Bapak dalam surga, ekonomi Tuhan Yesus yang baik, keuangan, perindustrian, perdagangan, Tuhan tolong kami dalam tangan. Itu sebabnya kami sudah pemerintahan bangsa kami, mohon berkat pertolongan Tuhan melengkapi bangsa Indonesia, juga Pulau Bali khususnya. Tuhan terima kasih, tim kesehatan dari pusat sampai daerah Engkau berkati Bapak. Tuhan tolong hibur juga orang-orang saudara kami yang sedang berada di rumah sakit, mohon uluran tangan kasih Allah bekerja. Engkau Allah yang hidup, yang begitu mengasihi, mencintai. Terima kasih beranugerah Tuhan. Jaga kami, anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Kami akan percaya Tuhan akan memberkati mereka. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang beri pengharapan yang baru. Berkati nikah rumah tangga, ekonomi, kebutuhan, keuangan, sembako mereka Tuhan berkati. Mohon uluran tangan kasih Allah bekerja. Tuhan memberkati kami, Tuhan yang jauh dari apa yang kami doakan. Ini doa kami Bapa, kami akhiri ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu angkat tangan terima berkat. Terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putra Tunggal, juga persekutuan Roh Kudus melengkapi saya dan saudara dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan maupun janji iman, dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang rindu untuk didoakan, dapat menghubungi nomor telepon yang ada di layar. Demikianlah ibadah online pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, kan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita
kuasa